Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini saudara sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati dan melindungi kami, sehingga pada saat ini kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempunyai pemahaman yang benar akan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tema renungan saat ini adalah bekerja dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Thomas Alva Edison adalah penemu jenius yang produktif. Ada 1093 temuan dipatenkan atas namanya, seperti mesin telegraf, gramofon, proyektor film, dan bola lampu. Penemu jenius itu mengaku bahwa dengan kejeniusannya bukan berarti ia tanpa kerja keras untuk mencapai semua keberhasilannya itu, melainkan 99% keberhasilan yang ia raih adalah melalui kerja keras dan mandi keringat. Meski harus bekerja keras, Edison mengatakan, "Saya tidak pernah merasa bekerja sehari pun seumur hidup saya, karena semua yang saya lakukan adalah menyenangkan." Saudara yang terkasih, pengakuan Edison itu menyiratkan bahwa seseorang dalam bekerja harus merasakan sesuatu yang menyenangkan hati, yang memercikkan kesukaan, sehingga tidak menjadi beban dalam bekerja. Karena dengan hati yang senang akan mengiringi kita untuk bekerja dengan segenap hati. Tanpa kesukaan itu, kita tak akan bisa menuruti nasihat Rasul Paulus. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat dengan segenap hati melalui pekerjaan kita jika tidak menyenangi pekerjaan kita. Karena itu, passion sangatlah penting. Janganlah kita bekerja karena paksaan, supaya dapat memperoleh hasil yang optimal. Senang bekerja, menyukai apa yang kita kerjakan adalah rahasia penting untuk bekerja dengan segenap hati. Tidak bekerja asal selesai, asal jadi, atau asal dikerjakan. Karena itu dalam kita bekerja, tidak sekedar bekerja, tidak sekedar ada hasilnya. Sejujurnya kita pasti bisa menilai sendiri apa yang sudah kita kerjakan. Jika kita senang atau puas dengan apa yang kita kerjakan dan hasilkan, demikian juga orang lain akan puas dan senang dengan apa yang kita kerjakan. Mari temukan kesukaan kita di dalam bekerja, dan bekerjalah dengan segenap hati. Niscaya kita bisa melakukan yang terbaik
setiap saat dan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan bersyukur, setiap hal yang kita kerjakan akan terasa ringan dan menyenangkan. Perlu kita pahami bahwa melalui pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita sedang melakukan pekerjaan untuk melayani Tuhan. Selamat berkarya dan melayani Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajarkanlah kami untuk menghayati bahwa setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami adalah ladang Tuhan yang harus kami garap untuk melayani pekerjaan-Mu. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami, sehingga dalam menjalankan aktivitas kami hari ini, kami dapat melakukannya dengan kesungguhan hati. Kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.